Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita membahas tentang tata cara pelaporan SPT menggunakan e-filing, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet. Nah, sekarang kita masuk kepada simulasi pengisian SPT menggunakan e-filing. Sebelum pengisian SPT, siapkan dokumen pendukung seperti bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta hutang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, dan dokumen terkait lainnya. Simulasi e-filing formulir 1770SS. Tahap pertama, buka DJP online pajak.id, masukkan NPWP dan password, masukkan kode gambar atau captcha, lalu klik login. Kemudian pilih buat SPT pada menu e-filing. Ikuti panduan pengisian e-filing. Pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawab tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kemudian pilih ya. Lalu klik SPT 170SS. Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan pada data formulir. Kemudian klik berikutnya. Isi bagian A, pajak penghasilan. Misal pegawai negeri, masukkan data sesuai formulir 1721 A2 yang diberikan oleh bendahara. Kemudian setelah itu klik lagi berikutnya. Isi bagian B, pajak penghasilan. Misal dapat hadiah undian 1 juta, telah dipotong PPh final 25% jadi 250.000 dan menerima warisan dikecualikan dari objek sebesar 2 juta. Kemudian setelah itu klik lagi berikutnya. Isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Misal harta yang dimiliki motor Honda Pamio 15 juta, kalung emas 3 juta, dan perabotan rumah senilai 7 juta. Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta. Kemudian klik lagi berikutnya. Isi bagian pernyataan dengan setuju. Ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Pertama, ambil kode verifikasi, klik di sini. Kemudian kedua, kode verifikasi telah dikirim ke email, kemudian klik OK, cek email, kemudian lihat kode verifikasi Anda, kemudian masukkan kode verifikasi di sini. Penerimaan elektronik BPS SPT Anda telah dikirim. Beginilah bukti penerimaan elektronik untuk 170SS. Selanjutnya kita akan masuk kepada pelaporan SPT tahunan untuk formulir 170S. Tahap pertama, buka DJP online pajak.id, masukkan NPWP dan password, masukkan kode gambar atau captcha, lalu klik login. Simulasi e-filing 170S. Ikuti panduan pengisian e-filing. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami istri atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Dan Anda dapat menggunakan formulir 170S. Pilih form yang akan digunakan. Pilih dengan panduan. Kemudian klik SPT 170S dengan panduan. Pertama, isi data formulir yang akan diisi. Isi tahun pajak, status SPT, dan pembetulan. Kemudian klik langkah berikutnya. Kedua, jika Anda memiliki bukti potong pajak, tambahkan dalam langkah kedua. Kemudian klik lagi langkah berikutnya. Masukkan jenis pajaknya, masukkan nomor NPWP-nya, masukkan nama pemotong, nomor bukti, tanggal bukti, dan jumlah PPh. Kemudian klik simpan. Tahap ketiga, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubung dengan pekerjaan. Kemudian klik lagi langkah berikut. Masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada.
Jika tidak ada, langsung klik langkah berikutnya. Langkah kelima, masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Jika tidak ada, langsung klik langkah berikutnya. Jika ada, isi dengan kata ya, beserta dengan jumlah penghasilan yang diperoleh luar negeri. Selanjutnya akan muncul, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Klik ya jika ya, kemudian klik tidak jika tidak. Kemudian klik lagi langkah berikutnya. Langkah ketujuh, masukkan penghasilan yang telah dipotong PPh final bila ada. Misalnya hadiah undian 20 juta telah dipotong PPh 25% jadi 5 juta. Kemudian tambah, klik tambah. Kemudian simpan, klik langkah berikutnya. Kemudian selanjutnya akan muncul, apakah Anda memiliki harta? Jika memiliki, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Kemudian tambah, isi detailnya, kemudian simpan, lalu klik langkah berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda memiliki utang? Jika ya, pilih ya. Kalau tidak, pilih tidak. Lalu tambahkan, kemudian isi detailnya, kemudian simpan. Klik lagi langkah berikutnya. Jika tahun sebelumnya Anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, Anda dapat menampilkannya kembali dengan memilih tanggungan pada SPT tahun lalu. Kemudian klik tambah, isi detailnya, kemudian klik lagi langkah berikutnya. Langkah ke-11, isilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Anda bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah. Kemudian pilih tidak jika tidak memiliki, kemudian pilih ya jika memiliki, kemudian klik lagi langkah berikutnya. Selanjutnya isi status kewajiban perpajakan suami istri. Pilih status perkawinan, kawin atau tidak kawin. Kemudian klik lagi langkah berikutnya. Langkah ke-13, isilah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan LN? Ketik pilih tidak, jika tidak, pilih ya, jika iya. Kemudian klik lagi langkah berikutnya. Langkah ke-14, isilah dengan pembayaran PPh pasal 25 dan pokok SPT PPh pasal 25 bila ada. Akan muncul pertanyaan, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kemudian isi, apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25 harga pokok pajak? Kemudian klik lagi langkah berikutnya. Akan muncul data-data seperti berikut. Kemudian klik lagi langkah berikutnya. Langkah ke-16, perhitungan PPh pasal 25 bila ada. Kemudian jika tidak ada, langsung klik saja langkah berikutnya. Jika ada, isi pada yang telah disediakan. Konfirmasi, klik setuju atau agree pada langkah ke-17. Kemudian klik lagi langkah berikut. Ringkasan SPT Anda dan pengembalian kode verifikasi. Pertama, ambil kode verifikasi, klik di sini, kemudian kode verifikasi dikirim ke email, klik OK. Kemudian cek email, lihat kode verifikasi Anda, kemudian masukkan kode verifikasi di sini. SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik BPA SPT Anda telah dikirim. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Bagaimana jika SPT berstatus kurang bayar? Pertama, dalam formulir 170SS akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID billing di bawah bagian A, pajak penghasilan. Kemudian lihat yang ditunjuk pada garis merah. Tertulis di situ status SPT Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Pilih belum jika belum, pilih sudah jika sudah. Kemudian dalam formulir 170S akan muncul kotak dialog untuk melaporkan pembayaran pajak atau membuat ID billing di langkah ke-16. Lihat yang ditunjuk garis merah. Sudah, status SPT Anda adalah kurang bayar. Sudahkah Anda melakukan pembayaran? Pilih belum jika belum, pilih sudah jika sudah. Kemudian lagi langkah berikutnya. Jika sudah membayar, silakan pilih sudah. Kemudian masukkan kode nomor tanda penerimaan negara atau NPTN dan
tanggal store yang tercetak dalam bukti pembayaran pajak Anda. Masukkan ke dalam kolom yang sudah disiapkan. Jika belum membayar, silakan pilih belum, kemudian pilih buat kode billing. Dalam hal buat kode billing gagal dilakukan, maka akan muncul notifikasi seperti ini, info, kemudian klik OK. Silakan buat kode billing melalui menu billing sistem pada halaman awal. Setelah login DJP online dengan memilih bayar, lalu pilih layanan e-billing. Kemudian pilih isi SSE. Isi kolom jenis pajak dengan 4111125 PPh pasal 25/29, jenis setoran 200 tahunan, kemudian tahun pajak 2015, masukkan nilai kurang bayarnya. Klik simpan untuk melanjutkan, klik ya jika yakin data sudah benar, kemudian impor rekaman SSP telah berhasil, lalu klik OK. Klik kode billing untuk menerbitkan ID billing, seperti pada petunjuk garis merah. Akan muncul notifikasi jika pembuatan ID billing telah sukses. Ringkasan SSE dan kode billing akan ditampilkan oleh sistem. WP juga bisa mencetak ID billing tersebut. Beginilah tampilan cetakan ID billing. Silakan bayar kode billing tersebut melalui ATM, internet banking, teller bank, persepsi, mesin mini ATM atau kantor pos. Masukkan NTPN dan bukti penerimaan negara ke e-billing. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika SPT berstatus lebih bayar. Simulasi e-billing lebih bayar. Pastikan Anda telah mengisi SPT. Kemudian kelebihan pembayaran pajak Anda dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Siapkan SPT dan dokumen pendukung seperti bukti potong. Ketiga, khusus SPT lebih bayar. Dokumen yang dipersyaratkan dipindah dan diunggah dalam format PDF oleh wajib pajak. Simulasi upload SPT pada e-billing. Isi dan buat file CSV dari eSPT 170 Anda. Buat SPT dan ikuti panduan yang ada. Pilih upload SPT. Pilih file CSV di komputer Anda yang akan diupload dengan browse file CSV. Kemudian klik tambahkan, kemudian pilih, kemudian open. Berikut tampilan ketika file CSV sudah diupload. Jika memiliki lampiran tambahan seperti laporan keuangan, daftar omset, tempat-tempat usaha, Anda dapat melampirkan dalam satu file bentuk PDF dengan klik browser file PDF. Jika file yang akan diupload telah dipilih semua, klik Start Upload. Jika SPT Anda berhasil diupload, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian klik OK untuk melanjutkan. Setelah upload SPT Anda akan ditampilkan ringkasannya. Kemudian pastikan dalam baris catatan tertulis lengkap, siap kirim. Ambil kode verifikasi lalu isikan dan kirim. Masukkan verifikasi di sini, kemudian kirim melalui email, klik OK. Kemudian infonya, klik lagi OK. Buku email, masukkan verifikasi ke isi kode verifikasi di sini. Setelah berhasil kirim SPT, bukti penerimaan elektronik BPE dikirim ke email wajib pajak. Beginilah tampilannya. Pembahasan terakhir, tata cara penyampaian penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan. Perubahan yang berpengaruh pada WP. 1. SPT tahunan wajib pajak badan wajib disampaikan via e-billing. Kedua, jenis SPT yang dapat diterima di KP 2KP dan layanan di luar kota sama dengan penerima SPT di KPP. SPT yang disampaikan melalui pos harus disertai informasi NPWP dan jenis SPT di resi pengiriman. Keempat, permintaan kelengkapan baik pos maupun e-billing dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pada bukti pos atau BPE. Tanggal terima SPT e-billing dan pos yang diminta kelengkapan adalah tanggal SPT dilengkapi WP. Dokumen lampiran SPT e-billing, laman DJP dan SP diunggah dalam beberapa file sesuai jenis dokumen. Gunakan e-billing dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.